wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal ATSM KPK. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Putri Damayanti dengan NPM 24010101096 manajemen 24C. Soalnya yaitu sebuah UMKM memproduksi dua produk A dan produk B. Keuntungan per unit masing-masing adalah 5 juta untuk A dan 4 juta untuk B. Produksi dibatasi oleh dua sumber daya, yaitu waktu mesin dan jam tenaga kerja. Nah, yang pertama, ketersediaan waktu mesin maksimal 18 jam per periode. A butuh 2 jam per unit, B butuh 1 jam per unit. Ketersediaan tenaga kerja maksimal 24 jam per periode. A butuh 1 jam per unit dan B butuh 3 jam per unit. Tugasnya yaitu yang pertama, formulasikan dan tentukan rencana produksi yang memaksimalkan total keuntungan. Yang kedua, gunakan metode grafik, gambar daerah visible, tentukan titik pojok, lalu tentukan nilai yang memaksimalkan. Yang ketiga adalah gunakan metode simplex, buatlah tabel tentukan nilai maksimal. Yang pertama, formulasi model program linear. Masalah dimodelkan dengan dua variabel keputusan, yaitu X1 menyatakan jumlah produk A dan X2 menyatakan jumlah produk B. Fungsi tujuan yang hendak dimaksimumkan adalah keuntungan total yang menurutnya oleh koefisien keuntungan per unit masing-masing produk 5 untuk produk A dan 4 untuk produk B. Dengan demikian, fungsi tujuan ditulis sebagai Zmax 5X ditambah 4X2. Yang selanjutnya dua kendala linear. eh, Batasan penggunaan sumber daya yaitu kendala waktu mesin dan kendala jam tenaga kerja. Persamaannya adalah eh, waktu waktu mesin 2X1 ditambah 1X kurang dari 18, jam tenaga kerja 1 X1 dan 3X1 lebih kecil dari 24. Kemudian yang nomor dua yaitu metode grafik. Mencari daerah layak mengubah pertidaksamaan kendala menjadi persamaan garis dan cari titik potong sumbu X1 dan X2. Untuk metode grafik, kita ubah setiap pertidaksamaan menjadi persamaan garis agar dapat menentukan titik potong dengan sumbu dan titik potong antar garis. Yang pertama yaitu kendala waktu mesin, yaitu 2X1 ditambah 1X2 kurang dari 18, yaitu K1-nya yaitu 2X1 ditambah 1X2 sama dengan 18. Kemudian 0 ditambah 1X2 sama dengan 18. Kemudian X2-nya X2 kemudian 18. Kemudian K2-nya 2X1 ditambah 1X2 sama dengan 18. Kemudian 2X1 ditambah 0 sama dengan 18. Kemudian pindah ruas X1 sama dengan 18 dibagi 2 yaitu ketemunya adalah 9. Kemudian kendala jam tenaga kerja yaitu 1X1 ditambah 3X2 lebih kecil dari 24. K1-nya yaitu 1X1 ditambah 3X2 yaitu 20 sama dengan 24. 0 ditambah 3X2 sama dengan 24. X2 sama dengan 24 dibagi 3 karena ini pindah ruas jadinya 8. K2-nya yaitu 1X2 ditambah 3X2 yaitu sama dengan 24. Eh, 1X2 ditambah 0, 24, X1-nya yaitu 24. Menentukan titik pojok daerah layak memiliki 4 titik pojok yang A yaitu titik origin yaitu 0,0, eh, yang B perpotongan kendala WM dengan X1 9,0, yang C perpotongan kendala TK dengan X2 yaitu 0,8, yang D perpotongan kedua kendala. Substitusi yaitu 2X1 ditambah 1X2 sama dengan 18 dikali 1 dikali 1 yaitu 2X1 ditambah 1X2 sama dengan 18. Yang selanjutnya 1X1 ditambah 2X2 sama dengan 24 dikali 2 yaitu 2X1 ditambah 2 dikali
2 dikali 3 yaitu 6, yaitu kemudian 24 dikali 2 yaitu 48. Kemudian dikurangi yaitu dua 2x1 dikurangi dua x satu sama dengan 0. Kemudian 1x2 dikurangi 6x2 yaitu min 5x2. Kemudian 18 dikurangi 48 yaitu min 30, yaitu x2-nya adalah 6. Yang selanjutnya itu ada 2x1 ditambah 1x2 sama dengan 18, 2x1 ditambah 1 dikali 6 sama dengan 18, yaitu kemudian 2x1, kemudian yang 6-nya itu pindah ruas, yaitu 18 dikurangi 6. Kemudian x1-nya yaitu 12. 18 dikurangi 6 sama dengan 12. 12 dibagi 2 yaitu 6. Jadi titik potong D yaitu 6,6. Yang selanjutnya menentukan nilai maksimum yaitu Ymax. Ymax sama dengan X1 ditambah 4x2 yaitu yang A 0,0. Ymax-nya adalah 5 dikali 0 ditambah 4 dikali 0 sama dengan 0. Karena 0 dikali 0 jawabannya tetap 0. Yang B 9,0. Ymax-nya sama dengan 5 dikali 9 yaitu 45 ditambah 4 kali 0 kan 0. Soalnya 4 0 dikali semua bilangan dikali 0 hasilnya tetap 0. Yang ketiga adalah 0,8. Ymax sama dengan 5 kali 0 ditambah 4 kali 8, yaitu yang dikalikan cuma 4 kali 8 yaitu 32. Yang D 6 kali 6 yaitu Ymax sama dengan 5 kali 6 ditambah 4 kali 6. 5 kali 6-nya sama dengan 30 dan 4 kali 6-nya sama dengan 24. Kemudian dijumlahkan, yaitu hasilnya 54. Ini maksimumnya. Jadi keuntungan maksimum 50 juta diperoleh dengan memproduksi 6 unit produk A dan 6 unit produk B. Grafiknya yaitu di garis tegak itu X2 produk B dan yang tidur itu X1 yaitu produk A. Yang diarsir itu berada di titik-titik sudutnya ini. Yang selanjutnya yang nomor 3 yaitu eh, metode Simplex. Bentuk umumnya itu kan eh, Z sama dengan 5x1 ditambah 4x2. Eh, kemudian apa? F kendalanya itu dua x satu ditambah satu x dua kurang dari 18 dan satu x satu ditambah tiga x dua kurang dari 24, yaitu x satu x 2-nya lebih besar dari 0. Yang langkah kedua itu dalam membuat tabel simplex itu bentuknya kan non negatif. Kemudian kita rubah ke bentuk standar. Jadi ketika tidak mengubahnya dengan mengalihkan negatif satu, kita tinggal memindahkan ke ruas kanan kanan ke kiri. Yaitu eh, Z min 5x1 kurangi 4x2 sama dengan 0. Kita tinggal memindah fungsi kendalanya menjadi bentuk standar atau baku. Berarti caranya adalah kanan kiri kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan berarti pertama kita mengubah dia menjadi persamaan, kemudian kita menambahkan slack variabel. Kemudian kan itu yang ini 2x1 ditambah 1x2 kurang dari 18. Eh, 1x2 ditambah 3x2 kurang dari 24, x1 x2 lebih besar dari 0. Jadi ditambahkan slack variabel itu kan 2x1 ditambah 1x2 ditambah S1 sama dengan 18. 1x1 ditambah 3x2 ditambah S2 yaitu 24. Begitu juga dengan selanjutnya ditambahkan dengan S2. Nah, ini kan awalnya kan Z Z min 5x1 dikurangi 4x2 ditambah 2.
Kemudian ditambah ditambah selek-seleknya itu S1, kemudian S2. Nah, kan cuma sampai di sini cuma sampai S2. Kemudian bagaimana cara membuat tabelnya? Jadi tabelnya yang paling kiri ini dinamakan variabel basis. Nah, ini typo, maaf. Dan kolom yang kanan itu ada NK, yaitu nilai kanan. Kemudian ada indeks. Jadi apa yang kita isi dari kolom variabel di kasus ini ada dua select variabel, yaitu ini S1 dan S1 dan S2. Jadi kita masukkan ke variabel basis. Kemudian yang dimasukkan adalah Z, ditulis di eh, paling bawah. Kemudian yang kita isi pada baris paling atas adalah variabel keputusan yang pertama, yaitu X1, X2, S1, dan S2. Selanjutnya kita mengisi di tabel yang di dalamnya, yang di dalam kita melihat bentuk standarnya yang sudah kita buat, yaitu baris S1, yaitu dua eh, yaitu kita masukkan dua, kemudian X2 sudah kita buat baris S1 yaitu 2X, yaitu kita masukkan 2, kemudian X2-nya 1, S1-nya 1, S2-nya 0. Yang ada di ruas kanan yaitu 8, NK-nya yang ada di ruas kanan yaitu 12, yang bawahnya itu 24. Berikutnya dilanjutkan. Selanjutnya kita melakukan iterasi, kita mencari nilai kunci. Jika pada nilai koefisien pada nilai tujuan ada di baris paling bawah, permasalahannya kita mencari nilai maksimum, maka kolom kunci adalah nilainya negatif tertinggi. Jika permasalahannya kita mencari nilai minimum, maka kolom kuncinya adalah nilai positif tertinggi. Untuk permasalahan ini, berarti kita mencari negatif tertinggi dari baris ini. Nilai negatifnya yang tertingginya adalah ini, negatif 5. Berarti kolomnya di kolom X1 adalah ini ini kolom kunci. Selanjutnya kita mencari baris kunci. Kita harus mencari nilai indeksnya, yaitu positif terkecil. Cara mencari nilai indeks yaitu nilai kanan kolom kunci, berarti dibagi kolom kunci, yaitu berarti 18 dibagi 2 yaitu 9. Yang selanjutnya 24 dibagi 1 ketemunya 24. Eh, dan kolom kunci bernilai negatif atau nol dapat diabaikan karena tidak karena indeks yang kita cari eh, adalah positif terkecil. Yang terkecil adalah baris pertama. Selanjutnya kita cari nilai kunci. Terdapat pada persilangan kolom kunci baris. Kunci berarti adalah 2. Ini persilangannya. Kolom kuncinya yaitu X1, kolom kuncinya X1, baris kuncinya yaitu S1. Berarti kan 2 ini. Selanjutnya kita mencari nilai baru pada baris kunci, yaitu caranya dengan membagi masing-masing nilai baris dengan nilai kunci baris kuncinya adalah ini 2 1 1 0 18. Caranya dibagi dengan nilai kunci tadi, nilainya yaitu 2, yaitu ini 2 dibagi 2, 1 dibagi 1, 1 dibagi 1, 0 dibagi 2, 18 dibagi 2. Nah, ini hasilnya yaitu nilai barunya yaitu 1 setengah setengah 0,9. Ini nilai barunya. Yang selanjutnya itu baris kedua, yaitu sama nilai lamanya kan ini 1 3 0 1 24. Nilai barunya ini 1 setengah setengah 0,9, yaitu eh, dikalikan min 1. Ya, yaitu ketemunya yaitu 0,5/2 min setengah 1,
15 ya. Kemudian baris Z itu langkahnya juga sama. Kemudian terdapat ini variasi baris baru ini yaitu eh, dari yang lama ke yang baru yaitu X1 X1 X1, S2 dan Z. Yang di sini X1, yang di sini X2, sini S1, S2 NK indeks. Nah, dimasukkan yang baru. Ini X1-nya 1,5,9 kan ini yang baru tadi. Kemudian yang S2-nya juga yang baru yaitu 0,5/2 negatif 1, negatif setengah 1,15. Kemudian yang Z-nya itu 0 min 3/2, 5/2, 0, dan 45. Dan ini indeksnya yaitu 18 dan 6. Yang kecil ini adalah yang 6. Iterasi 2 yaitu S2 keluar, X2 masuk. Ini sama-sama menghitungnya seperti tadi. Yang baris X1 baru, X1 lama, min setengah baris BX2 baru yaitu caranya sama seperti tadi. Yang selanjutnya itu ada baris Z baru eh, ke BZ lama dikurangi negatif 3/2 yaitu BX2 baru yaitu sama seperti tadi. Ya, kemudian tabel simplexnya akhir hasilnya seperti ini. Yang terakhir yaitu nilai maksimal. Karena semua koefisien pada baris Y selain kolom Y sudah lebih dari 0 yaitu 0,0022/5, 3/5 solusi sudah optimal. Jika produksi A yaitu X1 6 unit, kemudian produksi B atau X2 yaitu 6 unit. Z maksimumnya adalah 54 juta. Yang selanjutnya itu ada interpretasi variabel slack yaitu S1 sama dengan 0 waktu mesin terpakai habis 18 jam dan S2-nya itu 0 jam TK tenaga kerja terpakai habis 24 jam. Sekian penjelasan dari saya. Eh, Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.